Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kembali lagi dengan saya Rizkia Salsabila Ali, Prodi Sistem Informasi kelas B, NIM 220102283. Di sini saya akan menjelaskan tentang pre-processing text. Pre-processing text adalah proses pembersihan data teks agar siap untuk dianalisis. Dalam tugas ini saya akan menjelaskan 3 tahapan, yaitu case folding, stop word removal, dan stemming. Pre-processing text adalah tahapan awal dalam pengolahan data teks atau text processing sebelum dilakukan analisis lanjutan seperti text mining, sentiment analysis, atau machine learning. Tujuan utamanya adalah untuk membersihkan dan menyiapkan teks mentah agar lebih mudah dipahami oleh komputer. Teks mentah biasanya berisi banyak hal yang tidak diperlukan, misalnya huruf besar kecil yang tidak konsisten, tanda baca, angka, atau kata-kata umum yang tidak berpengaruh terhadap makna. Oleh karena itu, pre-processing membantu mengubah teks mentah menjadi data yang lebih bersih, terstruktur, dan siap dianalisis. Lalu, mengapa pre-processing teks itu penting? 1. Untuk membersihkan data agar komputer bisa memproses teks lebih cepat. 2. Meningkatkan akurasi analisis teks, seperti analisis sentimen atau klasifikasi. Yang 3. Mengurangi kompleksitas data, sehingga model tidak bingung dengan kata-kata tidak penting. Yang keempat, menyeragamkan format teks agar lebih konsisten. Untuk tahapan umum pre-processing text yang digunakan, dalam tugas ini saya memilih 3 tahapan umum pre-processing text, yaitu 1. Case folding, untuk mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. 2. Stop word removal, untuk menghapus kata umum yang tidak bermakna penting. Yang 3. Stemming, untuk mengubah kata berimbuhan menjadi bentuk dasarnya. Yang ke-1, kita akan menjelaskan tentang case folding. Apa itu case folding? Case folding adalah tahap mengubah semua huruf dalam teks menjadi huruf kecil atau lowercase agar tidak ada perbedaan makna antara belajar dan belajar. B huruf besar atau kapital dan B huruf kecil. Lalu kita akan langsung saja ke codingnya. Saya sudah memiliki coding tahap 1, case folding. Kita coba. Untuk teks, untuk menyimpan teks awal. Lalu untuk text lower, bagian ini, untuk mengubah semua huruf besar menjadi huruf kecil. Lalu print, untuk menampilkan hasil sebelum dan sesudah case folding. Kita run. Kita lihat hasil dan perbedaannya. Teks asli adalah saya suka belajar di kampus dan menyanyi bersama teman. Setelah di case folding, saya suka belajar di kampus dan menyanyi bersama teman kecil-kecil. Lalu kita simpan. Lalu kita menggunakan file baru. Yang kedua, kita akan menjelaskan tentang stop word removal. Apa itu stop word removal? Stop word removal adalah proses menghapus kata-kata umum seperti dan, yang, di, ke, yang tidak memiliki arti penting dalam konteks analisis. Tahap ini berguna agar model fokus pada kata yang membawa makna utama. Kita langsung ke coding kedua, coding tahap 2. Untuk penjelasannya, untuk yang ini, tanda seru pips install NLTK, yaitu untuk menginstal pustaka NLTK. Dan untuk NLTK download stop word, yang ini untuk mengunduh daftar kata umum bahasa Indonesia. Untuk pre-finder, yang ini untuk memecah teks menjadi daftar kata dan menghapus tanda baca. Untuk yang stop word,
Yang ini untuk menyimpan daftar kata umum yang akan dihapus. Untuk filter words, untuk hasil akhir teks tanpa stop word. Langsung kita run. Kata sebelum stop word removal, saya suka belajar di kampus dan menyanyi bersama teman. Dan hasil akhirnya kata setelah stop word removal yaitu hanya suka, belajar, kampus, menyanyi, dan teman. Untuk kata di dan bersama sudah dihapus karena ini sudah kita run. Lalu kita save dan kita buat file baru di notebook drive. Yang tahap ketiga kita akan menjelaskan tentang stemming. Stemming adalah proses mengubah kata berimbuhan menjadi bentuk dasar. Oke, kita lanjut ke tahap ketiga yaitu stemming. Stemming adalah proses mengubah kata berimbuhan menjadi bentuk dasar. Contohnya menyanyi menjadi nyanyi, berlari hanya untuk lari, pelajarannya yaitu pelajar. Langkah ini penting supaya kata dengan makna sama dihitung sebagai satu bentuk dasar. Contoh codingnya, saya sudah membuatnya. Tahap ketiga untuk stemming. Kita taruh sini. Untuk ini tanda seru pip install sastrawi untuk menginstal pustaka sastrawi. Untuk streamer factory untuk membuat objek streamer bahasa Indonesia. Yang ini. Lalu untuk streamer stem word untuk mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasar. Untuk yang terakhir forwards in words untuk melakukan stemming untuk semua kata. Lalu kita run untuk melihat hasil akhirnya. Sebelum stemming, suka, belajar, kampus, menyanyi bersama teman. Setelah stemming hanya suka, ajar, kampus, nyanyi, sama untuk bersama, dan teman. Ini adalah hasil dari stemming. Kesimpulannya dari ketiga tahap di atas dapat disimpulkan bahwa satu case folding untuk menyeragamkan huruf kapital menjadi kecil. Yang kedua, stop word removal untuk menghapus kata umum yang tidak perlu. Yang ketiga, stemming untuk mengubah kata berimbuhan menjadi bentuk dasarnya. Ketiga tahapan ini membantu menghasilkan teks yang bersih, efisien, dan siap dianalisis oleh sistem NLP atau algoritma machine learning. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.